Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Prihandoko, Etika dalam Bisnis IT. Materi pembelajaran mempelajari etika dalam berbisnis IT. Aktivitas pembelajaran, presentasi etika dalam berbisnis IT, presentasi Bitcoin, kuis tentang etika dalam berbisnis IT. Keuntungan beretika dalam berbisnis. Pada dasarnya, praktik etika bisnis dalam perusahaan akan selalu menguntungkan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Beberapa keuntungan yang dapat diraih antara lain mencegah kemungkinan terjadinya friksi, meningkatkan motivasi kerja para karyawan, menjunjung prinsip kebebasan berniaga, meningkatkan daya saing perusahaan karena adanya dorongan yang diakibatkan persaingan bisnis yang sehat. Tindakan tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan akan memancing balasan dari kompetitor, konsumen maupun masyarakat yang kontradiktif dengan perusahaan. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi menurunnya nilai perusahaan dan penjualan. Kerugian beretika dalam berbisnis. Dalam dunia bisnis sudah pasti ada ketentuan yang mengatur bagaimana etika yang baik dalam menjalankan sebuah bisnis. Aturan tersebut sangat bermanfaat untuk menciptakan bisnis seadil mungkin. Penerapan bisnis yang tidak mengikuti aturan yang sudah menjadi ketentuan hukum tentu ada dampaknya negatif. Pelanggaran etika bisnis akan berhadapan dengan sanksi formal. Selain itu, perusahaan juga akan kehilangan kepercayaan, baik dari pihak internal maupun eksternal. Perilaku bisnis yang tidak beretika ini secara eksternal akan menjatuhkan kredibilitas perusahaan, yang berakibat lanjut pada kekhawatiran rekanan bisnis terhadap kemungkinan akan terseret dalam kasus hukum atau dirugikan secara ekonomi. Secara internal akan terjadi hilangnya rasa hormat dari karyawan terhadap atasan dan berakibat lanjut pada turunnya etos kerja karyawan. Akan butuh waktu dan biaya besar untuk mengembalikan kepercayaan publik dan karyawan terhadap perbaikan kualitas etika bisnis perusahaan. Maka sudah seharusnya hanya resiko ekonomilah yang perlu menjadi tanganan dalam bisnis, karena etika dan hukum adalah bagian dari profesionalitas dan kepedulian sosial perusahaan serta landasan yang tidak untuk ditawar apalagi ditinggalkan namun untuk dijalankan. Contoh beretika dalam bisnis. Sebuah perusahaan singkong di salah satu kabupaten Bandung sudah membangun sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang makanan tradisional. Perusahaan ini bermula dengan maraknya makanan tradisional singkong goreng yang berinovatif dengan ditambahi bumbu keju yang lebih dikenal dengan nama singkong keju. Perusahaan ini tidak melanggar aturan dengan menjiplak resep ataupun secara ilegal mencari tahu resep singkong keju tersebut. Secara bertahap, perusahaan ini mencari dan memilah di mana pedagang singkong keju yang kualitasnya baik. Setelah menemukan, perusahaan ini membeli resep tersebut dengan harga yang sudah ditentukan. Setelah perusahaan ini bisa memproduksi singkong keju tersebut sendiri, untuk mendapatkan hak paten, akhirnya perusahaan ini mengajukan izin produksi pada Mendiknas. Setelah proses tersebut dilalui, akhirnya perusahaan ini telah menjadi perusahaan yang diakui secara legal, aturan dan hukum yang berlaku. Gula saat ini sudah menjadi komoditas strategis. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya kebutuhan gula nasional dari tahun ke tahun. Peningkatan kebutuhan gula juga ditandai dengan munculnya berbagai segmen produk gula. Melihat hal tersebut, petani di Desa Cibodas, Kecamatan Pasar Imbuh, Kabupaten Bandung, dalam 2 tahun terakhir mereka sudah membudidayakan tanaman stevia, serta produk setengah jadi berupa bubuk. Selain tanaman ini menguntungkan para petani, juga bukan sekadar memperkuat aspek ekonomi, melainkan juga kepentingan pelestarian lingkungan. Khususnya hutan lindung, petani stevia dari Desa Cibodas, Ayu Rahmat, mengatakan dengan melihat potensi pasar yang besar, petani setempat termotivasi untuk menanam stevia. Segmen pemasaran produk olahan ternak KH terus berkembang di Jawa Barat, seiring bermunculnya aneka inovasi dan kebutuhan produk peternakan. Aneka segmen produk olahan terus bermunculan, terutama di produk konsumsi kesehatan, baik itu dari jenis ruminansia maupun unggas, misalnya produk ternak domba rendah kolesterol, produk masakan burung puyuh, penyeragaman bulu domba Garut, pengembala usaha telur asin, pakan hijau ternak, dan lain. Seorang pembuat menu masakan olahan daging burung puyuh rendah kolesterol, Slamet Buryanto, memperkenalkan cara membuat madu dan pemerahan lemak burung puyuh pendaging. Inovasi ini pun berkembang seiring
meningkatnya minat konsumsi daging burung puyuh akhir-akhir ini. Perbandingan tiga e-commerce Indonesia terkait dengan etika. Pada periode sale pada 9,9 lalu, para online shoppers berakhir dengan di depan gadget mereka untuk mengikuti promosi yang ditawarkan retailer online Indonesia. Beberapa retailer online shopping di Indonesia menawarkan promosi gila-gilaan pada periode 99. Dan ini membuat tim iPrice terdorong untuk melakukan riset mengenai perbandingan antara retailer online shopping di Indonesia pada periode tersebut. Melalui Google, tim iPrice membandingkan 3 retailer e-commerce, Shopee, Lazada, Bukalapak, dimulai dari tanggal 27 2018 sampai 10 September 2018. Tim iPrice lalu melakukan analisis menyajikan data tersebut dalam bentuk pie chart. Shopee sudah memulai kampanyenya sejak 27 Agustus lalu dengan promosi yang berbeda-beda setiap harinya. Namun lonjakan pencarian terhadap Shopee baru ditemukan pertama kali pada tanggal 4 September, plus 33% sejak kampanye dimulai, yakni Super Beauty Day, di mana promosi pada hari itu berpusat pada produk-produk kecantikan. Setelah itu, pencarian terhadap Shopee berkurang menjadi stabil namun kembali melonjak pada 9 September 2018. Pada hari tersebut, Shopee mengadakan Super Shopping Day, di mana diskon dan promosi lainnya diberikan setiap jam non-stop selama 24 jam. Hal ini berakhir pada pencarian tentang Shopee yang melonjak hampir 91% hanya dalam satu hari. Uniknya, kata kunci yang diasosiasikan dengan aplikasi Shopee mendominasi pencarian tersebut dengan persentase sebanyak 33,33%. Dengan spesifikasi kata download APK Shopee, aplikasi Shopee, dan Shopee Mall. Data menunjukkan bahwa pencarian dengan kunci spesifik tips goyang Shopee dan cara menggunakan voucher gratis ongkir Shopee naik sebesar 4.450%. Sedangkan kata kunci download APK Shopee dan aplikasi Shopee, Shopee Login, dan Shopee Mall naik sebesar 140-250%. Dengan banyaknya pencarian mengenai aplikasi dan goyang Shopee juga menunjukkan bahwa konsumen jauh lebih tertarik pada program goyang Shopee dibandingkan dengan promo diskon dan voucher yang ditawarkan. Namun bagaimanapun poin yang didapat konsumen dapat digunakan untuk membeli produk yang dijual Shopee. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen zaman kini lebih tertarik pada jenis promo yang lebih interaktif dan engaging. Lazada, dikutip dari Jawa Post, Head of Mobile Lazada Indonesia, Haikal Bekti Anggoro, program 99 digelar karena banyaknya konsumen Indonesia yang haus akan promosi. Pada program 99 ini, Lazada menawarkan promosi khusus yang berbeda setiap harinya. Penawaran fashion dan beauty pada 7 September, Mothers and Baby pada 8 September, dan Crazy Flash Sale pada 9 September. Sesuai dengan analisis, diketahui bahwa pencarian diasosiasikan dengan Lazada naik stabil sebesar 14% sejak program 99 dimulai. Lazada dikalahkan oleh Shopee pada periode 99 yang kemungkinan besar disebabkan oleh antusiasme yang sudah dibangun Shopee sejak 27 Agustus 2018. Dengan melakukan riset tentang pencarian kata kunci yang populer, didapati bahwa lebih dari 45% konsumen melakukan pencarian mengenai Lazada dengan kata kunci yang tidak berhubungan dengan program promosi 99, seperti Lazada Bayar di Tempat, Lazada Indonesia, Lazada Express, Cek Resi Lazada. Data hasil juga menunjukkan hanya 27% pencarian kata kunci populer yang dilakukan oleh konsumen berbau promosi yang ditawarkan oleh Lazada, sedangkan sisanya kebanyakan mengenai cara berbelanja di produk Lazada. Berbeda dengan Shopee yang pencarian melonjak sampai 91% dalam satu malam, sementara Lazada hanya mengalami kenaikan sebesar 14% dalam 3 hari. Bukalapak pada periode 99, Bukalapak menggelar promosi cashback 99.000 pada tanggal 9 dan 10 September 2018 dan diskon 99% untuk pengisian pulsa dan pembayaran dengan Dana melalui aplikasi Bukalapak. Dana sendiri adalah salah satu produk e-wallet yang beroperasi di Indonesia. Menurut data yang kami temukan, tidak ada perubahan drastis dalam pencarian yang diasosiasikan dengan Bukalapak pada periode 27 Agustus sampai 10 September 2018. Pencarian mengenai Bukalapak memiliki search interest sebesar 46 di tanggal 30 Agustus dan menurun sebesar 15% di tanggal 9 September, yang seharusnya mencapai puncak selebrasi program 99. Menariknya, seluruh pencarian yang dilakukan oleh konsumen tidak berhubungan dengan promosi Bukalapak pada periode 99. 55,55% dari hasil pencarian konsumen melakukan pencarian terhadap Bukalapak Login, Bukalapak Karir, kantor Bukalapak, call center Bukalapak, sedangkan yang lainnya melakukan pencarian kata yang diasosiasikan dengan aplikasi Bukalapak dan juga metode pembayarannya. Melihat dari tidak adanya konsumen yang melakukan pencarian yang berhubungan dengan promo 99 Bukalapak, dapat dibilang bahwa konsumen mungkin tidak atau kurang tahu tentang promo yang ditawarkan Bukalapak. Tantangan untuk retailer e-commerce Indonesia.
Dari perbandingan di atas, riset menunjukkan bahwa Shopee adalah retailer e-commerce di Indonesia yang berhasil mendapatkan paling banyak antusiasme konsumen dalam program 99 dengan inisiatif mereka menobatkan 99 sebagai Super Shopping Day. Pertama kali pada 2016, ini mereka berhasil mendapatkan 5,8 juta transaksi dalam satu hari. Salah satu yang membuat kampanye 99 Shopee 2018 ini marak yakni karena iklan yang heboh mengenai goyang Shopee. Selain itu, strategi Shopee juga cukup unik membuat tawaran-tawaran khusus setiap harinya dalam periode 99. Menarik para konsumen yang memiliki minat berbeda setiap harinya. Penutup, kesimpulan dari uraian di atas disimpulkan bahwa etika bisnis dalam IT adalah suatu pemikiran kritis mendasar tentang pandangan moral dalam usaha perdagangan yang dilakukan seseorang atau kelompok organisasi untuk mendapatkan laba dan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan menggunakan teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis diantaranya prinsip ekonomi, prinsip kejujuran, prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat, prinsip keadilan, prinsip hormat pada diri sendiri. Kategori bisnis di bidang IT diantaranya adalah bisnis di bidang industri perangkat keras, bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak, bisnis di bidang distribusi dan penjualan barang, bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi, bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi. Tentang umum bisnis di dunia IT diantaranya adalah tantangan inovasi dan perubahan yang cepat, tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi, tantangan pergaulan internasional, tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi, tantangan pengembangan sumber daya manusia. E-commerce merupakan warna baru dalam dunia perdagangan di mana kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik dan online. Kelebihan e-commerce dibanding transaksi secara umum adalah proses transaksi yang singkat, menjangkau lebih banyak pelanggan, mendorong kreativitas penyedia jasa, biaya operasional lebih murah, meningkatkan kepuasan pelanggan. Kekurangan atau kendala dalam sistem e-commerce adalah prinsip yurisdiksi dalam transaksi, kontrak dalam transaksi elektronik, perlindungan konsumen, permasalahan pajak, pemalsuan tanda tangan digital, hukum perdagangan elektronik. Saran dalam bisnis di dunia IT, sudah selayaknya kita mengenal konsep dan teknis dari bisnis itu sendiri. Semestinya dapat mengoptimalkan kelebihan-kelebihan dari bisnis dunia IT serta berusaha meminimalkan sekurang-kurangnya. Sebagai seorang pebisnis di dunia IT, seperti bisnis dalam hal-hal lain, kita semestinya tetap menjunjung etika dalam berbisnis, tidak hanya sekedar mencari keuntungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.